Selamat pagi untuk kita semua. Uh, Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Euprasia Delista Yarni Ane dengan NIM 230105091. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya, di mana proposal saya ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran fisika di kelas 10 SMA Negeri 1 Malaka Timur. Langsung saja untuk latar belakangnya, di mana latar belakangnya ini saya tinjau dari pendidikan, pembelajaran fisika, permasalahan fisika dalam pendidikan itu, dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan itu. Yang pertama untuk pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pendidikan itu merupakan kunci utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikanlah sumber daya manusia itu dapat ditentukan. Salah satu mata kuliah dalam sains yaitu fisika. Fisika ini tidak hanya melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis, tetapi juga menjadi dasar pembangunan teknologi suatu bangsa. Namun kenyataannya, pembelajaran fisika di sekolah itu sering dianggap sulit dan membosankan. Siswa itu cenderung menghafal rumus tetapi tidak memahami konsepnya secara detail. Ini membuat minat belajar siswa menurun pada pembelajaran fisika. Selain itu, metode yang digunakan oleh guru itu sering dominan seperti ceramah, sehingga membuat siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dari permasalahan itu, solusi yang tepat untuk mengatasinya yaitu saya ingin mencoba memberikan salah satu metode pembelajaran yang lebih efektif, di mana saya akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, di mana model ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok alih dan juga kelompok asal. Nah, ini akan memberikan siswa menjadi lebih aktif dalam permasalahan, dalam proses pembelajaran fisika. Maka dari itu, saya mengambil proposal penelitian saya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran fisika di kelas 10 SMA Negeri 1 Melaka Timur. Nah, untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana kondisi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fisika di kelas 10 SMA saat ini. Yang kedua itu, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran fisika di kelas 10 SMA Negeri 1 Melaka Timur. Dan yang ketiga itu, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran fisika. Untuk tujuannya pun ada tiga. Yang pertama itu mengetahui tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran di kelas 10 SMA. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran fisika di kelas 10 SMA. Dan yang ketiga itu menganalisis pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap peningkatan minat belajar siswa dalam mata pelajaran fisika. Yang berikut adalah kajian pustaka. Untuk landasan teorinya itu, saya gunakan teori konvensional, di mana teori ini menekankan kerjasama, menekankan bahwa siswa itu belajar dari pengalamannya sendiri. Yang kedua itu teori pembelajaran, yaitu teori kooperatif itu sendiri, di mana menekankan bahwa siswa itu harus belajar secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga itu model pembelajaran, di mana untuk model pembelajaran tipe Jigsaw ini, ya, yaitu model pembelajaran yang akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok alih dan juga kelompok asal, di mana masing-masing pada kelompok alih itu akan diberikan sub-sub materi untuk dipelajari, sehingga mereka akan kembali ke kelompok asal untuk mempelajari kembali kepada teman-temannya. Yang berikut adalah minat belajar, di mana minat belajar ini didefinisikan sebagai rasa ketertarikan, perasaan senang seorang siswa terhadap mata pelajaran. Gitu. Yang berikut adalah penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu ini, saya gunakan 5 penelitian terdahulu dari tahun 2020 hingga 2025, di mana 5 penelitian terdahulu ini telah terbukti bahwa model Jigsaw itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran fisika, tetapi masih sedikit penelitian mengenai minat belajar. Nah, ini nih akan menjadi research gap penelitian saya mengenai minat belajar pada pembelajaran fisika. Yang berikut untuk kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya ini
sangat detail, yaitu pembelajaran fisika yang biasanya monoton itu akan dibuat lebih efektif dan menyenangkan melalui penerapan model jigsaw. Dengan adanya interaksi sosial, tanggung jawab, diskusi antara siswa, diharapkan minat belajarnya meningkat. Untuk hipotesisnya yang terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis umum dan hipotesis khusus. Untuk hipotesis umumnya itu, penerapan model kooperatif tipe jigsaw itu meningkatkan minat belajar fisika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Melaka Timur. Yang kedua, hipotesis khususnya itu ada dua. Yang pertama, model jigsaw itu meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode konvensional. Yang kedua itu, jigsaw mendorong kerjasama siswa sehingga mempercepat pemahaman dan meningkatkan minat belajar. Untuk metode penelitiannya ini, di mana jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa melalui tindakan tertentu yang dilaksanakan secara berulang atau siklus. Untuk pendekatan penelitian saya itu, saya gunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian yang menggunakan data berupa angka dan analisis yang menggunakan statistik. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya itu lokasi SMA Negeri 1 Melaka Timur, waktu penelitiannya itu periode Agustus sampai November. Untuk variabel penelitiannya ada tiga, yaitu variabel independen, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, ada variabel dependen itu minat belajar siswa, dan yang ketiga itu variabel kontrol itu guru, materi, waktu, instrumen, kelas, dan metode evaluasi. Yang berikut itu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya ada tiga. Yang pertama itu tes, digunakan untuk mengukur hasil belajar melalui pretest, post-test setiap siklus. Yang kedua itu observasi itu digunakan untuk menilai aktivitas keaktifan dan kerjasama siswa selama belajar. Dan yang ketiga itu angket itu digunakan untuk mengukur minat belajar siswa menggunakan skala Likert. Untuk desain penelitiannya itu, saya gunakan desain penelitian dari model PT Kemis dan MSEC Target yang terdiri dari 4 tahap secara berulang. Yang pertama itu tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini meliputi menyusun RPP, LKS, instrumen penelitian yang berupa tes, observasi, angket, dan merancang penerapan model jigsaw. Yang kedua itu pelaksanaan tindakan, di mana pelaksanaan tindakan ini guru melaksanakan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe jigsaw dengan membentuk kelompok asal dan kelompok ahli. Yang ketiga itu observasi, peneliti mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan lembar observasi dan mengumpulkan hasil angket minat belajar. Yang keempat itu ada refleksi, menganalisis hasil tes, observasi, dan angket untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Untuk instrumen penelitiannya ada tiga, yaitu instrumen tes hasil belajar, yaitu mengukur pemahaman dan peningkatan hasil belajar fisika siswa, di mana tes hasil belajar ini akan diukur dengan bentuk pilihan ganda dan uraian singkat, yaitu pretest dan posttest. Yang kedua itu observasi aktivitas siswa, yaitu mengamati keaktifan kerjasama dan partisipasi siswa selama pembelajaran. Dinilainya dengan skala 1 sampai 4, yaitu baik, sangat baik, kurang baik, dan tidak baik. Yang keempat itu ada angket minat belajar, itu mengukur tingkat minat belajar siswa terhadap fisika. Bentuknya ini akan diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang akan diberikan pada sebelum dan sesudah tindakan. Yang berikut ada instrumen pembelajaran, di mana instrumen pembelajaran ini ada 4. Yang pertama itu RPP. RPP ini disusun sesuai kurikulum dan sintaks model jigsaw. Yang kedua itu LKS, berisi petunjuk kegiatan tugas dan materi diskusi kelompok. Dan yang ketiga itu materi ajar, disusun sesuai kompetensi dasar fisika kelas 10. Dan yang keempat itu ada alat evaluasi, itu meliputi tes, observasi, dan penilaian sikap atau kerjasama. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama itu tes hasil belajar, nah, yaitu kita menghitung nilai rata-rata dengan rumus X sama dengan sigma X per N. Untuk yang kedua, untuk menghitung presentasi kentuntasan itu, saya menggunakan rumus P sama dengan N kecil per N besar dikali 100%, di mana N kecil itu adalah siswa tuntas dan N besar adalah total siswa. Yang kedua itu observasi, saya menghitung
presentasi keaktifan dengan rumus P sama dengan skor diperoleh per skor maksimum kali 100%. Kategorinya itu ada sangat aktif, aktif, cukup aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. Yang berikut teknik analisis datanya, angkat minat belajar, yaitu saya menghitung nilai rata-rata skor angket dengan rumus X sama dengan X sigma X per N besar. Yang kedua itu hitung presentasi peningkatan. Saya menggunakan rumus P sama dengan M2 kurang M1 per M1 kali 100%, di mana M1 adalah sebelum tindakan dan M2 adalah sesudah tindakan. Sekian hasil presentasi saya mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. See you again.